Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama kami hormati ayahanda saya tercinta, pimpinan Majelis Taklim Markaz Syariah Al-Habib Muhammad Rizik Syihab beserta istri beliau, ibunda saya tercinta Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyehatkan beliau, mempermudah segala urusan beliau, memanjangkan umur beliau, serta memenangkan yaitu perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang sama kami hormati yaitu keluarga saya. Di sini ada halati-halati serta ammati saya tercinta, juga kakak-kakak saya tercinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengabulkan segala hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam penghormatan kami sampaikan kepada para ustadzah dan para orang tua kami tercinta yang hadir bersama kami di tempat ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Kami doakan juga mudah-mudahan para ustadzah serta orang tua kami tercinta senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, sebelum selanjutnya kami akan mendengarkan yaitu aneka pelajaran, aneka kajian yang akan disampaikan oleh guru-guru kita tercinta, juga yang akan disampaikan oleh ayahanda saya tercinta. Sebelumnya saya ingin menyampaikan di sini sedikit kisah menarik yang mengandung pelajaran luar biasa, yaitu kisah Imam Junaid radhiyallahu anhu. Di mana Imam Junaid ini, Bu, perlu kita ketahui bersama adalah seorang ulama besar, ulama sufi di zamannya. Jadi pada suatu hari, Bu, ini ada kisah menarik. Imam Junaid radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang wanita bercadar. Jadi ada seorang wanita menghadap kepada Imam Junaid mengadu bahwa suaminya mau menikah lagi. Jadi ngadu, Imam Junaid, suami saya ini mau nikah lagi. Jadi marah perempuan ini, minta pembelaan dari Imam Junaid. Ya gimana biar suaminya nggak boleh nikah lagi. Tapi ternyata Imam Junaid tentu sebagai seorang ulama menjawab dengan hukum Islam, bahwa suami boleh nikah lagi, boleh poligami, maksimal batasnya 4, Bu ya. Nah lalu perempuan ini, Bu, kan datang marah nih, Bu, ngadu, suami saya mau nikah lagi. Dia nggak terima, ngadu sama Imam Junaid. Ternyata dibolehin sama Imam Junaid. Akhirnya wanita ini marah. Ia mengatakan kepada Imam Junaid, wahai Imam Junaid, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya, maksudnya andaikan ia boleh melepas cadarnya, andaikan ia boleh menunjukkan wajahnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, niscaya akan aku lepas cadarku ini untukmu, agar dapat kau lihat wanita seperti apa diriku, agar dapat kau saksikan betapa menakjubkannya aku, betapa cantiknya aku, bahwa sesungguhnya tidak pantas suamiku menduakanku. Subhanallah, Bu, wanita ini menyatakan tidak pantas suamiku menikah dengan wanita selain diriku. Nah, jadi wanita ini marah. Oh, nggak pantas nih kalau Imam Junaid tahu betapa menakjubkannya aku, betapa cantiknya ini suaminya, nggak pantas ngeduain aku, nggak pantas nikah lagi, udah dapat istri yang luar biasa seperti ini. Lalu, Bu, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba Imam Junaid radhiyallahu anhu jatuh pingsan. Nah, tentu nih kenapa Imam Junaid pingsan? Nah lalu setelah beberapa saat kemudian, tatkala Imam Junaid radhiyallahu anhu telah sadar dari pingsannya, Imam Junaid ditanya, kenapa tatkala wanita ini tadi berkata seperti itu kok Imam Junaid pingsan? Ternyata, Bu, Imam Junaid menjawab, saat wanita itu berkata demikian, saat wanita itu mengucapkan yaitu amarahnya seperti tadi, Imam Junaid seolah-olah yaitu Imam Junaid mendapatkan bisikan ilham.
Imam Junaid seolah-olah mendapat bisikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yaitu yang Imam Junaid dengar adalah, wahai Junaid, seandainya di dunia ini hambaku boleh melihatku, maksudnya hamba Allah Subhanahu wa taala boleh melihat Allah, boleh memandang kekuasaan Allah, boleh memandang, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka akan tahu, mereka akan saksikan bahwa tidak pantas hambaku yaitu berada di hatinya selain aku, yaitu ada di hati manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Imam Junaid pingsan karena Imam Junaid seolah-olah mendengar itu, Bu. Ya, andaikan kita dapat melihat nih di dunia betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, maka nggak pantas ada di hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pantas kita menghabiskan hari-hari kita di dunia selain untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bu, kita hidup di dunia menghabiskan waktu selain untuk ketaatan kepada Allah aja nggak pantas sebenarnya, apalagi maksiat kepada Allah. Artinya, Bu, misalnya kita banyak nonton TV, main game, mungkin perkara-perkara yang mubah aja sebenarnya, yang jauh dari nilai ibadah aja nggak pantas, Bu, sebenarnya, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Bu, ya, kita semua yang ada di sini senantiasa Allah jadikan hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang melaksanakan segala ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan yaitu segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga, Bu, berkumpulnya kita di tempat ini tercatat sebagai ibadah, yaitu bernilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, sedangkan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.